Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saat pernikahan Bapak Bernardus Benedictus Klerus dan Mama Elizabeth Sarah Loahe yang sudah genap 50 tahun. 50 tahun, suatu rentangan waktu yang lama. Sungguh tidak gampang dan sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga pada zaman ini. Apalagi hingga merayakan pesta emas ini dengan kedua pasangan masih hidup. Membanggakan memang, karena Bapak Benedictus dan Mama Sarah
merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-50. Ini merupakan suatu peristiwa yang langka atau jarang terjadi. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Bapak Benediktus dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kebanggaan itu akan lebih bermakna ketika peristiwa disyukuri dalam suasana meriah. Hidup perkawinan Bapak Benediktus yang bertahan hingga hari ini memberi indikasi kekokohan dasar perkawinan mereka, bahwa hidup perkawinan mereka telah dibangun di atas dasar cinta, saling percaya, telah dijalani bersama selama rentang waktu yang panjang ini, berada dalam kuasa dan naungan Tuhan, dengan berpegang pada prinsip, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Maka kita diundang wujud dan niat kita. Kita iringi langkah Bapak Benediktus dan Mama Sarah ke altar Tuhan dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mari kita berdiri. Cinta saling berserah setia dalam kasih Tuhan. Bila hidup, bila mari bersorak gembira di hari bahagia. Saling cinta, saling berserah setia dalam kasih Tuhan. Bila hidup saling cinta, Allah hadir di tengah kita. Semoga batra menuju tujuan, bawa berkat serta sejahtera. Semoga bila mari bersorak gembira di hari bahagia. Saling cinta, Allah hadir di tengah kita. Supaya kita sehati dan sesuara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Romo Ardi, Bapak Ibu, saudara-saudariku teristimewa, Bapak Beni dan Mama Sarah, serta anak-anak dan juga menantu dan cucu-cucu, segenap anggota keluarga yang berbahagia, yang saya kasihi di dalam Kristus. Hidup perkawinan dan keluarga sesungguhnya merupakan suatu siara iman dan cinta. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan telah memanggil seorang pria dan seorang wanita dan memberkati mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri, di mana melalui hidup perkawinan dan keluarga itu di antara mereka diharapkan untuk selalu saling mencintai atau saling mengasihi
satu terhadap yang lain menuju kebahagiaan yang menjadi cita-cita atau tujuan utama dari hidup perkawinan dan keluarga itu sendiri. Pada malam hari ini, dalam perasaan gembira mereka, Bapak Benediktus dan Mama Sarah, di mana mereka berdua sejak saat pernikahan mereka, dari cerita mereka katakan pertama di catatan sipil yang istilah kita dulu ialah BS, tepatnya pada tanggal 18 Februari 1953, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan gereja sesudah itu pada bulan Agustus. Mengisi, saling mencintai, saling membantu sampai dengan saat ini. Mari kita semua bersatu hati dengan keluarga ini, bersama dengan Bapak dan Mama ini yang sudah tua dan masih sehat-sehat. Mereka dapat merayakan peristiwa ini. Ya, banyak orang ini sangat jarang. Dan kita juga mau bersatu hati dan mau berdoa untuk keluarga-keluarga kita masing-masing, agar oleh rahmat dan berkat Tuhan juga senantiasa membimbing kita sekalian. Mohon kepada Tuhan, kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Sebab besar cintanya, diberkatnya segala karya kita. Sebab besar cintanya, muliakanlah Tuhan Allah kita, agungkanlah namanya yang indah. Sebab besar cintanya, dihapusnya segala dosa kita. Sebab besar cintanya, diberinya
sebab besarlah cintanya, diutusnya umat kesayangannya, sebab besarlah cintanya. Muliakanlah Tuhan Allah kita, agungkanlah namanya yang indah, sebab besarlah cintanya, diutusnya Yesus kita umat kesayangannya, sebab besarlah cintanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah dengan rela Bapak Benediktus dan Mama Sarah yang telah hidup sebagai suami istri selama 50 tahun. Engkau telah meneguhkan permulaan cinta mereka dengan sakramen pernikahan yang mengagungkan. Lindungilah dan dampingilah mereka, serta keturunan yang merupakan anugerah dari-Mu sendiri. Berkatilah hari tua mereka, demi jasa baik yang mereka sumbangkan sejak masa muda. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, pelayanan antara pria dan wanita yang paling luhur dan mulia menyatu dalam perkawinan. Hidup perkawinan merupakan perpaduan cinta dua pribadi. Karena kedua pribadi itu unik, maka amatlah sulit menciptakan satu suasana yang damai dan harmonis sepanjang waktu dalam rentangan waktu yang lama. Maka Tuhan menghendaki agar hidup perkawinan mesti dibangun di atas wadas, sehingga ia tidak akan roboh ketika angin bertiup kencang, hujan berturun lebat, dan ketika sungai meluap dan melanda rumah itu. Yang menjadi dasarnya adalah cinta, kesetiaan, saling percaya yang harus didandani dan dibangun mulai dari dalam hati. Semuanya akan menjadi mungkin ketika dilaksanakan dalam iman, pengharapan yang teguh pada kasih dan penyelenggaraan Allah. Itulah sari warta Tuhan yang akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan suci ini. Marilah kita buka pikiran dan hati kita masing-masing untuk mendengar dan menghayati sabda Tuhan berikut ini dengan penuh iman. Ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah bersabda, tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Baiklah, buat untuknya seorang pembantu yang serupa dengan dia. Tuhan membentuk dari tanah semua makhluk hidup yang bernyawa di atas bumi, dan juga burung-burung di udara. Tuhan Allah menghantarnya kepada Adam, supaya Adam melihat dan mereka memberi nama kepada mereka. Dan supaya nama yang diberikan Adam tetap menjadi nama mereka. Adam memanggil semua makhluk hidup, burung-burung di udara, binatang-binatang di darat, dengan nama mereka. Tetapi Adam tidak menemukan seorang pembantu yang serupa dengan dirinya. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Ketika Adam tidur lelap, Tuhan mengambil satu dari rusuknya dan mengisi tempat itu dengan daging. Lalu Tuhan Allah membentuk rusuk yang telah diambilnya menjadi seorang wanita. Wanita itu dihantarnya kepada Adam. Maka Adam pun berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut wanita karena diambil dari pria. Karena itu pria akan meninggalkan ibu bapaknya dan mengikatkan dirinya kepada istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu pada jiwa raganya. Demikianlah sabda Tuhan.
dalam gelap. Sabda Tuhan, yang sabda Tuhan, sabda Tuhan yang benar. Mari renungkan, mari amalkan secara sesama demi kemuliaan hanya Engkau besertaku. Sabda Tuhan, cerita bagi Sabda Tuhan, yang benar. Mari renungkan, mari amalkan sabda kasih setia Tuhan. Mari wadahi kemuliaan Satu Petrus bab 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudari terkasih, hendaklah para istri tunduk pada suami. Dengan demikian, mungkinlah seorang suami yang tidak percaya akan sabda Allah diyakinkan oleh kelakuan istrinya tanpa banyak bicara. Sebab ia melihat betapa murung dan saleh hidup istrinya. Janganlah kamu hanya menghiasi badanmu dengan menghias rambut, dengan memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi isilah batinmu dengan perhiasan yang tersembunyi, yang tidak akan binasa, yang timbul. Menghiasi badanmu dengan menghiasi rambut, dengan memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi isilah batinmu dengan perhiasan yang tersembunyi, yang tidak akan binasa, yang timbul dari hati lemah lembut dan tenteram, dan yang amat berharga dalam pandangan Allah. Begitulah wanita suci dulu berdandan, yaitu wanita yang menaruh harapannya pada Allah. Maka tunduk kepada suaminya, seperti Sarah yang taat kepada Abraham, dan yang menyebut dia tuannya. Kamu menjadi putra-putrinya kalau kamu berlaku baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu para suami, hendaknya kamu menaruh perhatian kepada istrimu dalam hidup bersama, dan hormatilah mereka sebagai kaum yang lemah, sebab mereka juga ahli waris rahmat kehidupan. Kalau begitu doamu tidak ditolak. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu menghiasi saudara-saudara yang dan bersikap lemah lembut dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu sendiri juga beroleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala bagi kawanan domba, Tuhan yang
kenal, mereka pun mengenal. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita semua berdiri. Kepada murid-muridnya, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar ajaranku dan melakukannya dapat disamakan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Sebaliknya, orang yang mendengarkan ajaranku tetapi tidak melakukannya dapat disamakan dengan orang tolol yang membangun rumahnya di atas pasiran. Hujan turun, sungai meluap, angin bertiup kencang menyerang rumah itu. Kata ini, takutlah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa dan bukan seperti ahli-ahli Taurat. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Di dalam Tuhan. Ada sebuah cerita rakyat tentang kisah penciptaan manusia pertama yang versinya sedikit berbeda dengan yang kita dengar dalam kisah dalam kitab Kejadian. Ceritanya sebagai berikut. Dikatakan bahwa pada awal mula Tuhan sebenarnya hanya menciptakan seorang manusia. Dalam satu manusia itu ada unsur laki-laki dan ada unsur wanita. Tetapi di antara kedua unsur itu kemudian selalu tidak cocok satu terhadap yang lain. Di mana dan Tuhan pun mengabulkan permohonan manusia pertama itu. Tuhan memisahkan kedua unsur laki-laki dan wanita itu terlepas satu dengan yang lain. Sehingga mereka dipisahkan, mereka kemudian sadar bahwa hidup mereka masing-masing sesungguhnya tidak lengkap. Maka baik laki-laki maupun perempuan sejak saat itu selalu berusaha untuk mencari dan menemukan kembali belahannya yang sudah terpisah itu, supaya dapat bersatu kembali agar dapat menjadi lengkap lagi. Akan tetapi, kata si bentuk, cerita ini sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita tentang kecenderungan dasar dan umum dari hidup kita manusia, termasuk dalam kehidupan sebagi dan perempuan. Sesudah besar kecenderungan dasar ini,
yaitu ingin bersatu, mulai muncul dalam diri setiap kita, dan kemudian menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kesepakatan perkawinan dan hidup keluarga menjadi jawaban atas kebutuhan ini. Dalam data yang pernah saya baca, ada banyak pasangan, terutama di negara-negara yang maju seperti di Eropa dan Amerika, itu persentase perceraian itu mencapai angka lebih dari 50%. Sementara itu di negara-negara yang sedang berkembang, dari waktu ke waktu persentasenya terus naik atau bertambah. Ibu bapak, saudara, saudariku seiman yang terkasih di dalam Kristus, menjadi suatu kegembiraan penuh syukur bagi kita sekalian pada malam hari ini. Dalam usia yang sudah tua, Bapak Beni dan Mama Sarah, mereka berdua bersama-sama dengan kelima anak mereka, beserta menantu dan cucu-cucu, mengundang kita sekalian untuk merayakan pesta emas hidup perkawinan mereka. Suatu usia perkawinan dan hidup keluarga yang panjang dan jarang terjadi. Karena dalam kenyataan, tidak semua pasangan yang pernah hidup bersama dan diberkati dapat mencapai usia perkawinan seperti ini. Ada yang baru 1-2 tahun, antara suami atau istri, mereka berpisah, baik karena oleh kematian maupun juga oleh alasan-alasan lain yang tidak jelas. Kita yakin dan percaya segala manis getirnya hidup bersama sebagai suami istri dalam membangun keluarga dengan anak-anak mereka tentu sudah mereka rasakan secara bersama-sama pula. Badai-badai kehidupan pasti tidak luput dari bakta perkawinan dan hidup keluarga mereka selama 50 tahun ini. Namun semuanya itu sudah mereka lewati dengan selamat sampai dengan saat sekarang. Bahkan beberapa hari lalu saya dengar dari mulut Bapak Beni sendiri yang selalu memberikan semangat kepada istrinya Mama Sarah untuk terus membangun kebersamaan mereka sesudah 50 tahun ini, yaitu untuk mencapai usia perkawinan yang lebih. Bahkan mereka katakan mereka ingin merayakan 75 tahun, bahkan 100 tahun. Karena Bapak Beni mempunyai prinsip, kalau orang lain dapat, maka ia dan istrinya pun itu dapat. Dia katakan kepada saya. Dengan ini, kita dapat melihat bahwa hidup perkawinan dan keluarga mereka berdua begitu kokoh. Ikatan persatuan mereka begitu kuat. Kesetiaan mereka sungguh luar biasa. Cinta kasih mereka ini tak berkesudahan. Mereka ingin supaya cinta mereka terus
tidak hanya sebatas 50 tahun saja, tapi tak akan berakhir. Mereka berdua pas setelah mendirikan rumah tangga mereka di atas dasar yang kuat, ibarat orang mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh, bukan di atas pasir, tetapi pasti di atas wadas. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian ialah, apa resepnya? Atau apa kuncinya sehingga hidup perkawinan mereka bisa seawet sampai dengan saat ini, bersamaan dengan usia mereka. Kamu lihat usia mereka berdua, meskipun Bapak Beni sudah 78 tahun dan Mama Sarah sudah 82 tahun, tapi kelihatan masih sangat awet. Kita perlu tanya, bukan awet itu bagaimana awet mereka punya kesehatan jasmani, tapi juga awet kesehatan mereka punya hidup perkawinan. Lagi-lagi beberapa hari yang lalu dalam pertemuan saya dengan Bapak Beni dan anaknya itu Ibu Rufina, berkali-kali Bapak Beni mengatakan kepada saya apa yang menjadi resep atau kunci keawetan hidup perkawinan mereka itu. Bapak Beni mengatakan bahwa yang menjadi kunci keutuhan perkawinan mereka hingga saat ini ialah doa dan cinta yang mereka jalankan dengan setia, dan dalam bahasa Bapak Beni katakan itu dengan penuh disiplin. Itulah